Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kimia unsur gas mulia. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Alexandra Jirena Putri, absen 2. Saya Ahmad Mun'im Abdul Akam, absen 1. Saya Alzena Ciselin Safura Miralkina, absen 3. Saya Andi Rifdietis Mandiono, absen 4. Saya Muhammad Subarsan Ferdiansyah, absen 21. Saya Naila Fitri Salsabila, absen 22. Adapun materi pembahasan kita pada presentasi kali ini meliputi pengertian dari gas mulia, kandungan gas mulia, sifat-sifat yang ada pada gas mulia, keunikan, cara pembuatan, serta unsur-unsur yang termasuk gas mulia. Untuk lebih jelasnya, satu persatu akan dijelaskan oleh anggota kelompok 1. Yang pertama adalah pengertian gas mulia. Gas mulia adalah sebutan untuk unsur-unsur golongan 8A pada tabel periodik. Golongan ini disebut gas mulia karena sifat unsur-unsurnya yang memiliki stabilan yang baik, sukar atau bereaksi, dan terdiri dari susunan elektron oktet dan kecuali untuk helium doplet dan memiliki sifat monoatomik. Kandungan unsur-unsur gas mulia di alam terbanyak adalah argon, di mana terdapat 0,934%, dan yang paling sedikit adalah xenon dengan 0,0008%. Sifat-sifat umum gas mulia. Yang pertama, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Sedikit larut dalam air. Yang kedua, mempunyai elektron valensi 8, dan khusus untuk helium, elektron valensinya 2. Yang ketiga, molekul-molekulnya terdiri atas satu atom atau monoatomik. Yang keempat, sukar bereaksi. Selain memiliki sifat-sifat umum, unsur gas mulia juga memiliki sifat-sifat kimia dan sifat-sifat fisis. Adapun sifat-sifat kimia dari gas mulia antara lain yang pertama, gas mulia memiliki jari-jari atom yang semakin panjang. Yang kedua, kereaktifan gas mulia bertambah besar seiring bertambahnya jari-jari atom. Yang ketiga, gas mulia hanya dapat bereaksi dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan yang sangat tinggi. Dan yang keempat, elektron terluar semakin mudah ditarik oleh atom lain. Untuk sifat-sifat fisik unsur gas mulia dapat kita lihat pada tabel tersebut, di mana nomor atom dan massa unsur semakin bertambah dari helium hingga radon. Begitupun dengan jari-jari atom yang semakin besar dari helium hingga radon. Hal ini berbanding terbalik dengan energi ionisasi unsur-unsur gas mulia, di mana dari helium hingga radon energi ionisasinya semakin berkurang. Untuk titik leleh dan titik didih yang dimiliki gas mulia sangat mudah. Titik didihnya hanya beberapa Celcius di atas titik lelehnya. Seiring bertambahnya massa atom dan jari-jari atom, kekuatan gaya London bertambah, sehingga titik leleh dan titik didih helium dan radon akan semakin bertambah. Kemudian untuk densitas atau kerapatannya dari helium hingga ke radon akan semakin bertambah. Berikutnya adalah keunikan yang dimiliki oleh gas mulia. Gas mulia sangat unik karena paling lama diteliti oleh ilmuwan. Untuk membuatnya diperlukan waktu yang tinggi. Asal kata unsur gas mulia berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama adalah helium. Helium yang berasal dari kata helios yang artinya matahari. Helium ini adalah unsur paling ringan dan unsur yang paling banyak berada di alam semesta. Kemudian yang kedua ada argon yang berasal dari kata argos atau malas. Argon merupakan unsur yang paling banyak kita temui di atmosfer.
Kemudian neon yang berasal dari kata neos yang artinya baru, kripton berasal dari kripton yang artinya tersembunyi. Kripton ini lebih suka bereaksi. Ia hanya bereaksi dengan fluorin jika disinari atau diberi loncatan muatan listrik. Kemudian yang ketiga adalah xenon, berasal dari kata xenos atau asing. Xenon ini memerlukan pemanasan atau penyiraman untuk memulai adanya suatu reaksi. Kemudian radon yang artinya radio. Radon ini memiliki sifat radioaktif. Radon dapat bereaksi spontan dengan fluorin. Kemudian gas mulia ini juga memiliki warna. Helium dia tidak berwarna, tetapi jika berada di dalam lampu, ia akan berwarna merah. Kemudian neon ini memiliki warna merah. Argon akan berwarna merah muda jika ia berada di tekanan rendah dan akan berwarna biru bila ia berada di tekanan tinggi. Kripton memiliki warna putih kebiruan, xenon berwarna biru, dan radon berwarna sinar radioaktif seperti alfa, beta, dan juga gamma. Selanjutnya adalah pembuatan gas mulia. Gas mulia dapat diperoleh dengan cara penyulingan bertingkat suhu cair, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, udara dicairkan dan didinginkan dengan tekanan yang besar, yaitu sampai suhu di bawah titik didihnya. Selanjutnya, suhu dinaikkan perlahan-lahan, maka gas akan menyuling kembali pada titik didihnya. Selanjutnya adalah konfigurasi elektron. Nomor atom helium yaitu 2, sehingga konfigurasinya dapat dituliskan yaitu 1s2. Kemudian, nomor atom dari neon adalah 10, maka dapat ditulis konfigurasi elektronnya yaitu helium 2s 2p pangkat 6. Nomor atom argon yaitu 18, maka konfigurasi elektronnya dapat ditulis dengan cara Ne 3s 3p pangkat 6. Selanjutnya kripton. Nomor atomnya yakni 36. Dapat ditulis konfigurasi elektronnya yakni Ar 4s 3d 4p pangkat 6. Selanjutnya Xe. Xe nomor atomnya yakni 54. Dapat dituliskan konfigurasi elektronnya yakni kripton 5s 4d 5p pangkat 6. Yang terakhir, radon. Nomor atomnya 86. Dapat ditulis konfigurasi elektronnya yakni xenon 6s 5d 6p pangkat 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu senyawa yang ada di gas mulia yaitu helium. Helium merupakan elemen kedua terbanyak di alam semesta dan telah dideteksi keberadaannya di bintang-bintang. Helium diproses dari gas alam dan ditemukan juga dari logam uranium. Sifat-sifat dari helium itu yang pertama ada tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Lalu yang kedua susah bereaksi, memiliki titik lebur yang paling rendah, merupakan unsur yang sangat ringan, bersumber dari alam dan gas-gas alam. Lalu apa sih dampak yang terjadi jika kita dampak yang disebabkan oleh helium? Yang pertama adalah dampak positif, yaitu sebagai tameng untuk mengelas. Yang kedua sebagai pendingin untuk reaktor nuklir. Lalu dampak negatifnya adalah menimbulkan halusinasi pada penyelam, lalu dapat menimbulkan rasa sakit atau kematian. Next. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang neon. Neon, zat ini merupakan warna pender khas kemerahan jika digunakan di tabung hampa dan juga lampu neon. Sifat neon yang pertama tidak berwarna, berbau, dan berasa, susah bereaksi, dan tidak dapat terbakar. Dampaknya adalah yang pertama untuk pengisi bola lampu berwarna merah, yaitu dampak positifnya. Neon cairan dingin yang digunakan pada reaktor nuklir juga termasuk dampak positif. Lalu untuk dampak negatifnya adalah keberadaannya di alam. Baik, untuk yang ketiga yaitu argon yang memiliki nomor atom 18. Argon adalah unsur terbanyak pertama di udara bebas.
udara kering, dan ketiga paling melimpah di alam semesta. Nah, kita perlu tahu teman-teman, argon ini mempunyai sifat, yaitu yang pertama tidak berwarna atau berbau, yang kedua tidak mudah terbakar, yang ketiga keberadaannya 0,9% di alam. Yang selanjutnya yaitu dampak dari argon itu sendiri. Yang pertama ada dampak positif, yang dimana menjadi pengisi bola lampu. Yang kedua, argon digunakan dalam las titanium pada pembuatan pesawat terbang atau roket, yaitu termasuk dampak positif. Yang ketiga yaitu pengisi tabung pemadam kebakaran atau disebut juga dampak positif juga. Yang keempat yaitu jumlah yang berlebihan menyebabkan keracunan pada tanaman, dan itu merupakan dampak negatif dari argon. Next. Yang keempat yaitu kripton yang memiliki nomor atom 36. Kripton merupakan unsur bukan logam yang ditemukan pada tahun 1898, yang dimana kripton terdapat bersama-sama xenon dalam mata air mineral dan dapat diperoleh dari atmosfer. Yaitu kita perlu ketahui kripton ini mempunyai sifat seperti argon juga. Yang pertama yaitu tidak berwarna, berbau, dan berasa. Yang kedua tidak mudah terbakar. Yang ketiga susah bereaksi kecuali dengan fluor. Dan kripton sendiri ini memiliki dampak positif dan negatifnya. Tapi untuk kali ini ada lebih banyak dampak positifnya, yaitu yang pertama pengisi bola lampu blitz pada kamera. Yang kedua, pengisi lampu fluoresen bertekanan rendah. Yang ketiga, digunakan dalam lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi. Baik, selanjutnya adalah xenon. Xenon kan pada tahun 1998 oleh Ramsay dan Rutherford terdapat di atmosfer dengan kandungan 1/20 juta bagian atmosfer. Xenon mudah membentuk senyawa karena memiliki jari-jari atom yang besar, sehingga jarak inti dan kulit terluarnya cukup jauh. Akibatnya elektron terluarnya paling mudah untuk lepas. Sifat xenon sendiri yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Tidak dapat terbakar dan tidak beracun. Dampak positifnya yaitu dapat mengisi lampu blitz pada kamera, isotopnya dapat digunakan sebagai reaktor nuklir. Dan dampak negatifnya adalah senyawanya sangat beracun karena sifat oksidatornya yang sangat kuat. Next. Yang terakhir terdapat radon. Radon dapat ditemukan di beberapa mata air dan mata air panas. Radon dibebaskan dari tanah secara alamiah. Radon sendiri bersifat radioaktif, tidak berwarna dan tidak berbau, dan tidak berasa. Dampak dari radon sendiri yaitu digunakan untuk terapeutik atau terapi kanker karena bersifat radioaktif. Radon juga digunakan dalam pendidikan hidrologi yang mengkaji interaksi antara air, bawah, tanah, dan sungai. Radon menghasilkan hasil peluruan berbentuk padat dan akibatnya cenderung membentuk debu halus yang mudah memasuki jalur udara dan melekat permanen dalam jaringan paru-paru, menghasilkan paparan lokal yang parah. Waktu paru radon selama 3,8 hari membuatnya berguna dalam ilmu fisika sebagai pelacak alami. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.